Halo, berjumpa lagi guys di channel saya DMGV89. Kali ini saya akan membagi sharing untuk pergantian oli mesin untuk mobil Mazda 2. Jadi untuk pergantian oli mesinnya sekitar 5 ribuan, 7 ribuan, maksimal paling akhir itu 10 ribuan. Jadi di sini kilometer saya untuk pergantiannya sudah masuk di 7 ribuan. Oke, sebelum kita melakukan pergantian oli, kita panasi mesin terlebih dahulu ya guys, supaya bagian-bagian yang ada di dalam mesin situ semua terlumasi. Oke, langsung saja untuk pergantiannya untuk mobil Mazda 2-nya. Oke guys, di sini saya menggunakan oli Honda guys ya. Intinya oli terserah mau merek apa, tapi kode speknya harus 5W30 yang full sintetik. Mau Honda, mau merek Idemitsu, mau merek apapun, intinya dia harus viskositas 5W30. Untuk filter yang saya gunakan ini kepunyaannya Nissan. Bisa Nissan Livina, Nissan Mars, pakai punya Honda pun juga bisa ya. Mobil Mazda, oli Honda, filternya Livina ya, gitulah guys. Karena untuk Mazda sendiri produk genuinnya cukup mahal, jadi daripada tidak kita ganti, mending yang sesuai kode mesinnya saja atau kode dari oli viskositas sesuai buku manualnya. Oke, untuk membuka baut drainnya, bak penampungnya ada di sisi pengemudi ya guys. Di situ menggunakan ukuran baut 19, menggunakan kunci shock, putar ke arah kiri ya guys. Terpaksa kita ngolong, ya resiko kalau kita mau bekerja sendiri untuk melakukan pergantian oli. Setidaknya bisa menghemat budget kawan-kawan semua. Oke, untuk oli untuk yang genuine Mazda itu 1 literannya sekitar 80, 90 hingga 100-an. Oli yang dibutuhkan untuk pergantian berkala itu total 4 liter sudah sama filter oli. Kalau menggunakan oli dari Mazda 2 yang Sky Active viskositas 0,20 itu cukup encer guys ya, tidak ini kurang rekomendasi juga karena mobil sudah berumur dan kilometer yang sudah ditempuh sekitar 130 ribuan. Oke, setelah baut dari drainnya terbuka, dibiarkan saja olinya mengalir begitu saja. Yang penting tidak ada yang diburu-burukan, santai saja ya guys, karena kita kerjanya sendiri. Kemudian untuk filter oli itu ada pada bagian belakangnya. Itu bisa buka pakai tangan. Setelah kita selek, oli dipastikan wadah yang wadah sudah ditempatkan pada tempatnya ya guys, supaya tidak berserakan atau bercecer oli yang kemana-mana. Oke, sebelum kita coba masukkan ke dalam, kita coba filter yang kita beli tadi yang Nissan. Rupanya masuk, berarti tinggal kita bersihkan permukaannya. Kemudian untuk filternya kita masukkan beberapa mililiter ke dalam filternya. Jangan lupa di bagian filter olinya, di bagian sealnya diberi pelumas. Supaya membantu seal dari
filter tersebut betul-betul mengembang dan pada saat membuka tidak perlu tenaga yang cukup kuat. Oke, kemudian filter oli kita pasang kembali yang sudah kita isi beberapa mililiter oli. Dikuatkan pakai tangan bisa, dan ataupun dibantu dengan menggunakan kunci filter pun juga bisa. Di sini saya menggunakan kunci filter. Oke, kemudian setelah filter terkunci sempurna, kita pastikan permukaan pada filter bersih supaya nanti bisa kita perhatikan apakah ada kebocoran dari filter olinya. Kemudian permukaan dari baut pembuka olinya kita tutup, dan tidak lupa sebelumnya diberikan sedikit seal tape pada dratnya untuk menjaga drat tetap awet. Di sini kita kunci kembali menggunakan kunci shock ukuran 19. Oke, setelah baut dari drainnya kita beri seal tape, kita kunci kembali menggunakan kunci shock ukuran 19 ke arah kanan ya guys. Pemasangan bautnya jangan sampai over torsi, yang ada nanti baut slack. Dirasakan cukup keras, cukup berarti baut sudah kencang. Kemudian bagian permukaan dari baut kita bersihkan untuk melihat lagi nanti setelah kita bawa apakah ada kebocoran. Oke, untuk oli yang sudah berjalan 7000 sudah cukup hitam ya guys. Ini filter yang digunakan filter Honda. Jadi Mazda bisa menggunakan filternya Honda dan juga punya Nissan. Oke, kita masukkan saja untuk oli secara keseluruhan ya guys. Total yang dimasukkan ada sekitar 4 liter. Sebagian oli ada di bagian filternya dan selebihnya di oli mesin. Oke, setelah oli mesin sudah kita masukkan semua, dipstick kita cek kembali sebelum melakukan pengecekan, kita bersihkan dahulu. Kemudian kita masukkan lagi, dan setelah itu bisa kita lihat oli berada pada level sampai mana. Di situ di dipstick ada 2 titik, titik yang paling bawah itu yang level minimum, titik yang paling atas itu level maksimum. Jadi yang rekomendasi berada di antara tengah-tengahnya atau di bawah dari titik yang lubang paling atas. Oke, di situ berada di bawah lubang yang paling atas berarti oli sudah sesuai dengan kebutuhan mesinnya. Oke, kemudian kita masukkan kembali dipsticknya dan kita pasangkan kembali caps olinya. Tidak lupa juga diberi seal tape pada dratnya untuk membantu supaya tidak ada rembesan ataupun oil leaking. Oke, setelah itu kita pastikan kembali semua seperti caps oli dengan dipstick sudah kencang dan tidak ada yang kondisi abnormal. Mesin kita hidupkan kembali untuk merasakan apakah ada gejala-gejala yang tidak kita inginkan. Oke, pergantiannya cukup gampang ya guys. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe untuk video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.